Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anusirwan adalah salah satu Kisra ataupun kaisar Persia yang cukup terkenal karena keadilan dan kearifan serta kebijaksanaannya. Ia hidup jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi kisah-kisah keadilannya cukup terkenal dan menyebar di kalangan masyarakat Arab. Walaupun sebenarnya ia dan rakyatnya adalah penyembah api, yakni beragama Majusi. Salah satu kisahnya adalah ketika Anusirwan akan melaksanakan pembangunan untuk meluaskan istananya. Ketika itu, ia melakukan penggusuran dan pembebasan tanah. Ternyata ada seorang wanita tua dengan gubuk reotnya yang menolak untuk menjual. Berbagai upaya, ancaman serta rayuan dengan cara yang halus hingga yang keras dilakukan, tetapi wanita itu tetap saja bertahan. Wanita itu berkata, "Saya tidak akan menjual walaupun akan dibayar dengan sekeranjang uang emas. Akan tetapi kalau dia, yakni Anusirwan, sang Kisra, akan menggusurnya dan ia memang mampu, maka terserah saja," kata wanita tua tersebut. Para pelaksana pembangunan perluasan istana itu melaporkan hal ini kepada Anusirwan dan berencana menggusur gubuk reot wanita tua itu. Karena posisinya memang tepat di tengah-tengah istana itu, di bagian depan pula. Tetapi Anusirwan berkata, "Jangan melakukan itu, biarkan saja gubuk itu di tempatnya, tetapi tetap laksanakan perluasan pembangunan." Pembangunan terus dilaksanakan, hanya saja ada pembengkokan untuk menghindari gubuk wanita tua itu. Ketika telah selesai dan tamu-tamu datang untuk menghadiri undangan Kisra Abu Sirwan dalam suatu acara istana, banyak sekali tamu-tamu yang berkomentar, "Alangkah indahnya istana ini jika saja tidak ada bengkoknya," yakni artinya jika saja tidak ada gubuk wanita tua itu. Mendengar komentar-komentar seperti itu, Anusirwan berkata, "Justru dengan kebengkokan itulah perkaranya menjadi lurus dan keindahannya semakin sempurna," kata Anusirwan. Walau secara penampilan memang kurang indah, tetapi itulah memang yang benar dan lurus. Keadaan dan keindahannya menjadi sempurna karena memang tidak ada satu pihak pun, walaupun yang sangat lemah dan tidak berdaya, yang merasa dizalimi dengan sikap sang penguasa, kata Anusirwan dengan penuh arif bijaksana. Kemudian peristiwa yang hampir sama terjadi ketika Mesir masuk menjadi wilayah Islam setelah terlepas dari Romawi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Gubernur Mesir saat itu, yaitu Amr bin As, bermaksud mendirikan sebuah masjid yang kini dikenal dengan nama Masjid Amr bin As. Akan tetapi ketika itu seorang wanita Kipti beragama Nasrani menolak ketika gubuk reotnya akan dibeli ataupun diganti dengan harga berapapun. Hanya saja Amr bin As waktu itu tetap memerintahkan untuk menggusur rumah wanita Kipti itu agar pembangunan masjidnya segera diselesaikan. Kemudian wanita Kipti yang merasa dizalimi oleh tindakan sang gubernur itu kemudian berjalan kaki menuju Madinah untuk mengadukan persoalannya kepada Khalifah. Mendengar pengaduan itu, Khalifah Umar bin Khattab mengambil pecahan tembikar dan menulis dengan pedangnya, "Kita lebih berhak atau wajib berbuat keadilan daripada kita bisa mencontoh perbuatan yaitu Anusirwan."
Umar memerintahkan wanita Kipti itu menyerahkan surat pecahan tembikar itu kepada sang gubernur Amr bin As. Ia juga memberikan perbekalan yang berlebih kepada wanita beragama Nasrani itu, agar wanita itu bisa sampai kembali ke Mesir dengan selamat. Ketika sang gubernur Amr bin As menerima surat dari sang khalifah Umar bin Khattab, ia langsung meletakkan pecahan tembikar tersebut di atas kepalanya sambil menangis dan memohon ampun kepada Allah serta meminta maaf kepada wanita itu. Ia memerintahkan para pelaksana pembangunan untuk mendirikan kembali gubuk wanita Kipti itu dan membelokkan bangunan masjid sehingga bentuknya menjadi membengkong. Itulah kisah dua pemimpin yang sangat arif bijaksana, yang sangat adil, yaitu Anusirwan dan sang khalifah Umar bin Khattab. Pemimpin-pemimpin yang seperti ini yang didambakan semua rakyatnya. Jika saja semua pemimpin mempunyai akhlak yang baik seperti Anusirwan dan juga Umar bin Khattab, maka negara ini akan damai, tidak akan ada yang terzolimi, karena ketakutan seorang pemimpin hanya kepada yang kuasa, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak ketika kita menjadi seorang pemimpin dapat mengambil contoh dari hikmah-hikmah kisah ini yang di dalamnya mengandung keadilan. Terima kasih, semoga kisah ini dapat bermanfaat. Kisah ini diambil dari buku elektronik Hikmah Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.